Oke, baik. Semangat pagi semuanya. Ya, kali ini kita sudah masuk ke sesi kedua. Sesi pertama, kita sudah belajar tentang apa itu pengantar hukum Indonesia, kemudian objeknya apa, tujuannya apa, kemudian apa hubungannya antara PHI dengan PIH. Tentunya kalian sudah belajar semuanya ya. Nah, dan kali ini kita akan melanjutkan ke pembahasan materi kita yang berikutnya, yaitu tentang sistem hukum yang ada di dunia. Baik, lebih lanjut akan saya jelaskan dalam uraian-uraian sebagai berikut. Oke, baik. Selanjutnya di sini akan saya uraikan tentang sistem hukum di dunia. Nah, sebelumnya kita harus pahami kalau berbicara tentang sistem hukum, kita akan berbicara tentang pengertian dari sistem hukum itu sendiri. Nah, berbicara tentang sistem hukum, ini merupakan suatu kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari unsur-unsur yang satu sama yang lain saling berhubungan secara erat. Nah, ada 4 sistem hukum yang dikenal di dunia. Yang pertama itu adalah sistem hukum Eropa kontinental. Yang kedua adalah sistem hukum Anglo-Saxon. Yang ketiga adalah sistem hukum adat. Yang keempat adalah sistem hukum Islam. Nah, kita akan lihat satu persatu dari sistem hukum tersebut. Nah, sistem hukum Eropa kontinental ini adalah sistem hukum yang menempatkan di mana peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai sumber utama di dalam hukum. Artinya, sumber hukum utama dari sistem hukum Eropa kontinental ini adalah peraturan perundang-undangan atau undang-undang atau hukum. Hukum di atas segalanya. Ya, ini adalah beberapa contoh negara yang menganut sistem Eropa kontinental seperti Prancis, Jerman, Belanda, dan juga beberapa negara jajahan Belanda lainnya seperti Jepang dan juga Indonesia. Nah, kemudian ya, yang kedua itu adalah sistem hukum Anglo-Saxon. Ini berbeda dengan sistem hukum Eropa kontinental. Kalau sistem hukum Eropa kontinental itu sumber hukumnya itu adalah hukum dan peraturan perundang-undangan, beda dengan hukum Anglo-Saxon, di mana sistem hukumnya menempatkan putusan hakim sebagai sumber hukum utamanya. Jadi putusan hakim itu merupakan sumber hukum utama. Ya, bagaimana dengan Indonesia? Apakah putusan hakim ini tidak menjadi sumber hukum? Ya, yang dikenal dengan istilah lain itu adalah jurisprudensi. Nah, hakim dalam hal ini bisa mengacu kepada jurisprudensi karena ini juga merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia. Tetapi tidak memaksa seorang hakim untuk tunduk dan taat terhadap putusan hakim terdahulu. Ya, itu kali ya perbedaan antara Eropa kontinental dengan Anglo-Saxon. Ada beberapa negara penganut dari Anglo-Saxon itu sendiri, Inggris, Amerika, Australia, Islandia Baru, dan sebagainya. Nah, kemudian sistem hukum adat. Sistem hukum adat ini di mana sistem hukum yang menempatkan kebiasaan itu sebagai sumber utama hukumnya. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang ada di masyarakat dan itulah yang akan dijadikan menjadi sumber hukum utama di negara tersebut. Ya, ini ada beberapa negara contoh penganut adalah Cina dan India. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah sistem hukum Islam. Nah, ini berbicara tentang sistem hukum yang menempatkan Al-Quran ya atau kitab suci sebagai sumber utama hukumnya. Gitu ya, ada beberapa contoh negara penganut sistem hukum ini yaitu benua Afrika, Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Selatan, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana dengan Indonesia? Indonesia menganut sistem apa? Gitu ya, yang pasti tadi sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental. Namun pun demikian di sisi lain juga terdapat beberapa ciri-ciri dari sistem Anglo-Saxon, hukum adat, dan hukum Islam. Hal ini kita lihat sebagai contoh. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa meskipun hukum atau jurisprudensi itu tidak menjadi sumber utama di dalam sistem hukum yang ada di Indonesia, tapi
hakim boleh gitu ya, boleh melihat ya putusan-putusan hakim terdahulu untuk bisa dijadikan sebagai putusan yang kemudian yang sedang dia periksa, yang sedang dia adili. Nah, contoh lain seperti hukum Islam gitu ya. Di Indonesia ada 3 sistem yang berlaku, yaitu hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat. Nah, berbicara tentang hukum Islam di sini bukan berarti hukum Islam menjadi sumber utama di Indonesia, tetapi hukum Islam ini hanya berlakukan untuk perkara-perkara tertentu saja seperti perceraian, hukum waris, dan juga perwalian anak gitu ya. Dan ya sebagai catatan, ini juga hanya berlaku bagi yang menganut agama Islam saja. Demikian juga hukum adat, meskipun hukum adat tidak menjadi sumber hukum tertulis di Indonesia, tapi dalam prakteknya kita melihat bahwa terkadang hukum adat itu lebih dihargai, dihormati oleh masyarakat. Nah, itulah beberapa sistem hukum yang berlaku di dunia yang sudah saya uraikan dari atas, dengan harapan anak-anak bisa mengembangkan contoh-contoh dan juga penafsir uraian-uraian lain yang untuk bisa kalian memahami lebih lanjut. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.